Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali al-nar. Qanitina azza wa wa iyyakum jami'an. Salat maghrib bersama dengan Allah. Kita bersyukur alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak hingga iman Islam sehat walafiat serta berkah umur dan memberi hidayah dari Allah yang namanya Allah mudahkan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Di masjid Al-Jannah ini tentunya dengan seluruh harapan semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabatnya yang mulia pertama, dan semoga Allah kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah kita. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita masuk yang melakukan tentang kitab Al-Qaul Mufid, kitab Tauhid, kitab yang membahas tentang tauhid dan kesyirikan, yaitu tentang ilmu salah satu ilmu yang mengagumi karena ilmu tauhid yang dengannya seorang akan selamat dunia dan akhirat ketika tauhid benar lurus, tetapi ketika tauhidnya menyimpang, dia berkurang, bahkan meninggalkan tauhid ini melenceng kepada kesyirikan, maka alamat kebinasaan yang buat mereka. Maka penting belajar ilmu tauhid yang akidah yang benar dalam hidup kita yang bisa terarah tentunya dalam harapan semoga keselamatan dan akhirat. Babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Qala al-mu'allif rahimahullah taala menyusun kitabnya dengan bab yang berikutnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid, siapa yang merealisasikan, yang mewujudkan tauhid, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini subhanallah yang suatu kabar yang istimewa dan semua nanti akan diberikan juga dalil-dalilnya oleh penyusun ini. Dia berikan bab siapa yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini setelah hari kebangkitan itu ada beberapa hal yang akan kita alami. Kemudian yang dari hari perhimpunan kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan sekitar 1 mil. Ketika itu manusia akan kepanasan, berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai bakar api, sampai bakar tenggelam dalam keringatnya. Kemudian setelah itu mereka dikumpulkan, lalu baru diberikan keputusan. Jadi dihisab, kemudian dimizan, ditimbang. Nah, nanti ada sebagian orang yang mereka itu masuk surga secara langsung, jalur khusus, nggak dihisab dulu, nggak dihitung dulu amalannya, langsung masuk surga. Bighairi hisabin, tanpa hisab, wala adabin, tanpa adab, tanpa dihisab terlebih dahulu. Karena nanti semua orang yang beriman kepada Allah, meskipun dia iman yang kecil apapun, Allah akan selamatkan dia dalam neraka, karena memang diberi oleh Allah untuk masuk neraka. Jadi orang Muslim itu, orang beriman itu, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah ampunkan. Kalau Allah mau, Allah akan adab dia dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada harapan. Tempat kembali orang beriman adalah surga.
walaupun dia melakukan maksiat, dia tetap akan masuk surga, walaupun dia nanti diadab terlebih dahulu, dihukum terlebih dahulu atas balasan amal perbuatan yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Nah, nanti di sini ada beberapa orang golongan yang Rasul menyebutkan ada orang-orang yang masuk surga tanpa perhitungan, tanpa hukuman, langsung ke surga. Ini orang-orang yang istimewa yang kita berharap semoga kita bagian daripada orang tersebut. Tentunya seperti itu harapan kita. Kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Inilah orang yang beriman. Orientasinya sangat jauh ke depan. Bukan hanya bagaimana saya bisa senang di dunia, selamat di dunia, bukan. Tapi bagaimana saya bisa senang dan selamat di akhirat bersama keluarga, saudara, dan semua kaum muslimin yang kita cinta. Kemudian Al-Imam membawakan syahid daripada babnya, yaitu firman Allah surat An-Nahl ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan yang hanif lurus, wa lam yakun minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Perhatian ayat yang kita akan bahas tafsirnya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu, ya, Ibrahim adalah nama seorang nabi daripada ulul azmi, yang mana beliau adalah kana ummah. Kata umat di sini adalah umat. Umat dalam Al-Quran itu mempunyai beberapa makna. Yang kita tahu kan umat itu umat, sekelumpulan orang banyak, itu namanya umat. Tapi ada beberapa makna Al-Quran yang Allah sebutkan tentang makna umat tersebut. Wa tutlaqu al-ummah fil Quran al-arba'ati ma'an. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan makna umat, kata umat itu mempunyai 4 makna. Yang pertama al-ta'ifah, yaitu golongan, kumpulan orang banyak. Ya ummah, seperti umat Islam, umat Islam, kaum muslimin, namanya umat itu ta'ifah, maknanya kumpulan orang banyak. Yang kedua makna umat adalah al-imam, yaitu orang yang memimpin atau sang pemimpin. Wa minhum qaulu ta'ala inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ini dia. Bahwasanya makna imam di sini, pemimpin, adalah makna yang terkandung pada surat An-Nahl ini. Firman Allah, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Padahal Ibrahim itu kan sendiri, satu orang. Kenapa Allah sebutkan ummah? Ini karena memang makna ummah adalah al-imam, pemimpin. Dan memang ya Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin. Qanitan lillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ummah yang ketiga adalah al-millah, yaitu agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Az-Zukhruf ayat 22. Inna wajadna, sesungguhnya kami dapati, aba'ana, bapak moyang kami, 'ala ummatin, atas umat, yaitu atas millah, atas agama ini. Maka kami pun mengikuti mereka. Ya, jadi agamanya ikut-ikutan bapak moyang. Ini banyak terjadi. Dan ini tercela ketika kita beragama bukan berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tapi berdasarkan ya agama bapak moyang kita. Wa idza qila lahum tabi'u ila ma anzala qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dia katakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah kepadamu. Mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi. Tidak, bahkan kami akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh bapak moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamun. Apakah atau la yaqilun, mereka tidak tahu bahwasanya bapak moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak mendapatkan petunjuk. Maka inilah millah,
agama yang dibawa oleh orang-orang terdahulu, millah ya. Kemudian juga di mana az-zaman, umat itu terkadang maknanya az-zaman. Allah menyebutkan surat Yusuf ayat 45. Yang Allah menyebutkan wadakara ba'da ummah, dan kemudian ingatlah ia ba'da ummah beberapa masa. Ini terjadi ketika Nabi Yusuf ditugaskan ke dalam penjara, lalu mentaklukkan dua orang. Yang satu, ya kata Nabi Yusuf, orang ini akan selamat menjadi pelayan raja kembali. Ya selalu ketika dia bermimpi ada burung-burung masuk kepalanya, dia akan dipancing. Maka yang selamat inilah wa qala alladzi naja minhuma, berkata orang yang selamat dari keduanya, yaitu menjadi pelayan kembali untuk raja, wadakara ba'da ummah, dan ia ingat ba'da ummah beberapa ummah, itu beberapa zaman, beberapa masa. Ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun, aku akan memberikan kabar kepada kalian tentang takwil mimpi raja itu. Fa'arsilun, maka kirimkan aku kepada Yusuf. Ini makna umar adalah az-zaman atau ada. Ini mana ada al-umur dalam Al-Quran. Jadi ada 4 makna. Yang pertama ta'ifah, kelompok golongan, sekumpulan orang banyak. Al-imam pemimpin, millah itu agama, kemudian az-zaman yaitu masa atau waktu. Ini mana umar. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya kana ummatan qanitan, yaitu qanit. Apa itu mana qanit? Qanit itu atal qunut dawam ta'at, yaitu orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama orangnya qanit, yaitu yang taat. Wal istimrar fiha ala kulli halin, dan senantiasa selalu berbuat taat kepada Allah dalam segala keadaan. Fahuwa muti'un lillah, dan dia adalah orang yang taat kepada Allah, sabitun ala taati, yang tetap di atas ketaatannya, mudimun lahu fi kulli hal, yang senantiasa selalu dapat taat dalam segala kondisi dan keadaan. Ini orang yang qanit. Kita qanit atau tidak? Enggak. Kadang-kadang kita taat menjalankan perintah, kadang-kadang kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka Allah memuji Ibrahim. Di samping dia umat seorang pemimpin, dia orang yang qanit, taat kepada Allah. Taat itu adalah dawam ta'ah wa izhar fiha ala kulli hal. Mendawamkan selalu taat kepada Allah ya dalam segala kondisi dan keadaan. Kama anna ibnahu Muhammad, sebagaimana cucunya ya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu keturunan Ibrahim. Yadhkurullah ala kulli ahyanihi, yang selalu berdoa dalam setiap keadaannya. Nabi Muhammad SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. In qama dzakarallah, kalau Nabi Muhammad itu dia berdiri, dia berzikir kepada Allah. Wa in jalasa dzakarahu, kalau dia duduk dia berzikir kepada Allah. Wa in nama, kalau dia dalam berbaring tidur dia juga berzikir kepada Allah. Wa in akala, kalau dia makan juga dia akan mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qada hajatahu dzakarallah, demikian pula kalau dia mau menunaikan hajatnya dia berzikir kepada Allah. Ya, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan kepada Allah. Dalam ketika menunaikan hajat kita, buang air besar, baru kita boleh berzikir. Makanya Nabi SAW ketika dia keluar dari buang air besar dari buang hajatnya, Nabi bukan dalam doanya ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa? Karena dia tidak bisa berzikir dalam keadaan buang air, tidak boleh. Nabi berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, jalan. Ketika buang air, dia tidak berzikir kepada Allah. Makanya dia keluar mengucapkan doa ghufranak, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Kenapa? Lisannya tidak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, dalam setiap keadaannya. Jadi zikir yang sebenarnya yang ibadah yang paling mudah, ringan, tapi kita malas, pada terbiasa.
Apa berzikir ini? Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau zikir yang ringan diucapkan oleh lisan tapi berat timbangannya di yaumil mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani al lisan thaqilatani fil mizan wa habibatani lir rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi berat timbangannya nanti pada hari kiamat di yaumil mizan, di hari penimbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, ini zikir yang paling mudah, amal yang paling mudah, nggak perlu ya waktu khusus. Bilangan sudah secara mutlak, silakan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sambil jalan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar atau subhanallah wa bihamdi subhanallah. Kita pakai helm, pakai kendaraan, kita berzikir kepada Allah. Dan kita nyanyi tidak keras, ya kan? Atau dengar musik, itu kita berzikir aja. Atau istighfar, kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ingin dosa-dosa kita dalam keadaan kita berjalan, bersafar, bepergian. Jadi ini merupakan zikir ya, amal yang mudah, tetapi banyak dilakukan oleh kebanyakan kita manusia. Kemudian hanifah, mana hanif adalah ma'ilan an syirki, condong daripada kesyirikan, artinya menjauh syirik. Kalau ini jalan yang lurus, maka Ibrahim adalah lurus. Dia hanif, enggak condong kepada kesyirikan, enggak pernah menoleh sedikit pun ke kanan ke kiri, yaitu merupakan kesyirikan. Maka dia yang itu hanifah adalah ma'ilan an syirki, yang condong dari kesyirikan, artinya enggak mau mendekati kesyirikan, bukan berbuat syirik, tapi dia enggak lurus kesyirikan, enggak terbas, enggak, tapi dia malah menyelisihi daripada kesyirikan, yaitu mujaniban likulli ma yukhalifu ta'at, menjauhi segala perkara yang menyelisih ketaatan. Itu namanya hanif, lurus, enggak condong kepada kesyirikan atau kepada yang perbuatan dosa. Fausifa bil itsbat wal nafi ay bil wasfaini al ijabaini as-salbi, yaitu ketika disifati dengan sifat dua manusia itu, ada yang negatif, ada yang positif, maka dia ambil sifatnya positif terus menerus. Itu orang yang ya hanif, lurus ya. Jadi dia bercontoh kepada kesyirikan. Kemudian Allah pertegas lagi, walam yakun minal musyrikin, dan dia Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, sebagai takkid, menguat bahwasanya benar-benar Allah telah tazkiyah Nabi Ibrahim, dia bukan orang musyrik. Ini subhanallah, yang persaksian dari Allah bahwasanya Allah pun mengakui Ibrahim ini orang yang lurus, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsinya ketika Allah menyebutkan nama Ibrahim di dalam Al-Qur'an? Yang Allah firmankan ini, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah, yang lurus dan tidak berbuat syirik kepadanya. Apakah hanya sebagai ikhbar saja, kabar saja bahwa Ibrahim itu orang yang lurus, orang yang beriman, yang jauh dari kesyirikan? Bukan. Bahkan yajibu an na'lam anna thana Allah alaihi Ibrahim wa ala alihi wa khalqihi la yuqsadu minhu yasan ilaina al-hanafa. Perhatikan, kita harus tahu bahwasanya ketika Allah memuji seseorang dalam firman-Nya atau dalam perkataannya di antara makhluk-makhluknya, itu tidak hanya untuk memuji beliau atau orang tersebut saja. Lakinna yuqsadu minhu amran haman. Tapi yang dimaksudkan, tujuannya Allah menyebutkan memuji orang, seseorang di antara makhluknya dalam Al-Quran, itu mempunyai dua tujuan yang penting. Apa yang pertama? Ketika Allah memuji orang dalam Al-Quran, salah seorang yaitu Nabi, tentunya atau yang lainnya, yaitu mahabbatu hadhil ladzi asnallahu alaihi khairan, mencintai orang yang telah Allah puji dari kebaikannya. Berarti ketika Allah menyebutkan Ibrahim sebagai imam, Allah memuji Ibrahim alaihissalam, kita pun juga
wajib untuk mencintai Nabi Ibrahim. Ini hukumnya. Ketika Allah memuji suatu kaum seseorang, maka wajib bagi kita untuk mencintai orang tersebut. Maka kebalikannya, ya, dan kita tidak mencintai orang-orang musyrik dari kalangan Nabi Ibrahim, kaum Ibrahim dan yang lainnya. Kebalikannya, kita cinta kepada Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah, kemudian kita juga melakukan lawannya, yaitu tidak menyukai, membenci orang-orang yang menentang Nabi Ibrahim di antara kaumnya. Kenapa? Li'annahum kanu dhalin, karena mereka termasuk orang yang tersesat. Ya, tidak boleh kita sukai, bahkan kita benci. Jadi al-bughdu wal hubbu, cinta dan benci atau al-hubbu wal bughdu itu merupakan awtaqul Islam, di antara tali yang terputus daripada keimanan seorang. Tidak cukup kita katakan kita cinta kepada Allah sementara kita benci, enggak cinta apa cinta juga kepada syaitan, mesti harus ada ada lawannya. Soalnya kita cinta kepada malaikat karena mereka juga makhluk Allah yang taat. Dan juga kita nukrahu syayatin, benci kepada syaitan-syaitan, li'anna ma'asuna lillah wa ada Allah. Kita perlu benci kepada syaitan-syaitan karena mereka adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah dan juga musuh Allah dan musuh kita semua. Dan juga benci kepada pengikut-pengikut syaitan tersebut. Jadi itu maksudnya, cinta kepada suatu lalu membenci kepada suatu. Cinta kepada orang yang Allah puji dan membenci kepada orang yang Allah laknat. Siapa itu? Iblis dan syaitan dan tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Ini wajib ya agar kita benar dalam mencinta. Karena berbahaya ketika kita salah dalam mencinta, itu urusannya di akhirat akan runyam nanti. Ketika orang Badui bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, mata taqum sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasul menyebutkan, ya dia nggak tahu, tapi dia berkata kepada orang tersebut, mada adat salah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata orang tersebut, kata orang Badui, hubbullah wa Rasul, aku hanya menyiapkan cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menyebutkan, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan berkumpul bersama siapa yang engkau cinta. Subhanallah. Maka perawi hadis ini Anas bin Malik yang mengatakan, maka ketika itu aku cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dengan harapan aku bisa berkumpul bersama mereka di hari kiamat, meskipun amalku tidak sampai menyamai amal mereka. Nah, ini penting. Jadi kita cinta kepada sesuatu itu mengakibatkan kita bisa berkumpul bersama ya sesuatu yang kita cinta. Innaka ma'aman ahbabta, atau dari lain al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu nanti akan dikumpulkan bersama hari kiamat ya dengan siapa yang dia cinta, yang dia idolakan, yang dia fanskan, yaitu ya anak putra putri yang kita lihat di zaman sekarang yang mereka tempel orang-orang kafir, orang fasik, berharap bisa bertemu mereka di dunia ketika ketemu surat histeris. Waliyadzubillah. Ini berbahaya ya, ini menandakan tauhidnya lemah kepada Allah, imannya lemah kepada Allah ya, nggak paham masalah tentang keimanan ya, siapa yang harus dia cinta, siapa yang harus dia benci. Kita benci kepada kemusyrikannya, tapi bukan kepada orangnya. Tetap orangnya harus ya didakwakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwakan kaumnya, umatnya. Karena apa? Nabi cinta kepada umatnya. Yang benci Nabi adalah kesyirikan yang dilakukan oleh para sahabat yang lalu sebelum masuk Islam. Tapi dengan penuh cinta, bersabar Rasulullah SAW dalam berdakwah sehingga para sahabat masuk Islam. Jadi sahabat Nabi SAW dan ya menjadi penolong-penolong beliau. Kemudian maksud tujuan yang kedua adalah di samping kita mencintai orang-orang yang Allah sebutkan, Allah puji dalam Al-Quran, an-naqtadi bihi fi hadhihi sifat. Itu agar kita bisa mencontoh, meneladani sifat-sifat orang tersebut yang telah Allah puji di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Ibrahim qanita, maka dia berusaha menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam firman yang lain, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah.
Al-Mumtahanah ayat 4. Dan sungguh telah ada untuk kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Allah sebutkan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, sebagaimana Rasulullah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik, ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Maka ketika Allah menyebutkan suri tauladan, ya, maka kewajiban kita adalah an yaqtadiya bihi, yaitu mengikuti sifat-sifat yang Allah memuji orang tersebut dengan keteladanannya. Jadi bukan hanya kabar saja, tapi mencintai orang yang Allah puji, kemudian meneladani. Yang kedua adalah orang yang telah Allah puji dalam Al-Quran. Ini maksud tujuan daripada Allah yang menyebutkan tentang pujiannya kepada seseorang daripada makhluknya. Kemudian diberikan faidah, Abu Ibrahim mata al kufur. Bapaknya Nabi Ibrahim mati di atas kekufuran. Ini juga penting kita sampaikan. Artinya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharuskan ketika anaknya ustaz, bapaknya juga jadi kiai, jadi alim, enggak. Atau sebaliknya, anaknya baik, bapaknya baik, atau bapaknya baik, anaknya buruk. Enggak juga. Ibrahim alaihissalam seorang nabi, ulul azmi, yang mempunyai kesabaran yang luar biasa menghadapi kaumnya. Bersama dengan itu, yang bapaknya mati dalam keadaan kufur. Wa qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihan. Maka tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihan, apakah engkau hendak menjadikan asnaman, patung-patung alihan sebagai Tuhan? Ya, ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim bapaknya namanya Azar, yang dia kerjaannya membuat patung untuk disembah oleh kaumnya. Surat Al-An'am ayat 74. Kemudian wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatan wa'ada iya. Ketika bapaknya meninggal, Ibrahim berjanji untuk mintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya sebagai anak yang berbakti. Ya. Maka ya Allah pun melarang untuk mendoakan orang-orang musyrik, ya, dari kalangan yang mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Allah cegah. Ketika Allah berfirman, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah sabar amin inna Ibrahim al-awwahun halim." Ayat At-Taubah 114. Maka ketika jelas baginya perkaranya bahwasanya bapaknya itu termasuk musuh Allah, Ibrahim pun tabar aminhu, berlepas diri dari bapaknya, itu keadaan bapaknya. Inna Ibrahim al-awwahun halim, sebenarnya Ibrahim itu adalah Allah orang yang paling banyak berbakti dan juga halim yang lembut hatinya. Adapun doa Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku dan juga untuk kaum mukminin pada hari penghisaban. Ini ketika beliau belum berlepas diri. Sebelum berlepas diri, sebelum Allah tahu bahwasanya bapak itu termasuk bagian daripada musuh Allah. Ketika tabarok, ketika Allah jelaskan, Allah beritahu bahwa Nabi Ibrahim tidak mendoakan doa ini. Ini doa sebelum Allah jelaskan Nabi Ibrahim bapaknya itu meninggal dalam keadaan kufur, jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Nuh, Allah firmankan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Wa hadha yadullu ala anna abanu kanu mu'minin atau kana mu'minaini. Adapun Nabi Nuh, orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Berdasarkan nas Al-Quran surat Nuh ayat 28, Allah berfirman, Rabbighfirli wa Tuhanku, ampunilah aku dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan juga orang yang masuk ke rumah itu kapalku mu'minan di antara orang yang beriman. Wal mu'minina wal mu'minat, dan juga orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun yang perempuan. Ini kaidah saja.
Artinya bahwasanya tetap seorang itu dia berdakwah kepada keluarganya, ibu bapak anaknya. Adapun masalah hidayah semuanya dia diserahkan kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang ulul azmi, Rasul yang diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa. Bersama dengan itu, dia tidak bisa membawa anaknya kepada keimanan. Dia bisa menyamakan anaknya untuk beriman kepada Allah. Maka ini hak mutlak hidayah itu milik Allah. Seorang itu hanya berdakwah, mengajak saja. Adapun yang diajak itu urusan Allah. Apakah Nabi Ibrahim tidak sukses berdakwah karena tidak bisa mengajak dakwahnya kepada iman? Tidak, sukses dia berdakwah. Kenapa? Dia mentauhidkan Allah, berdakwah dengan tauhid, mengajak manusia bertauhid. Nabi Nuh, apakah sukses dia berdakwah karena anaknya tidak beriman? Sukses Nabi Nuh berdakwah. Kenapa? Karena dakwahnya mengajak kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah. Adapun ketika manusia mau ikut mau kagak, itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah berfirman, sesungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cinta, tetapi Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala dan berkata, berfirman Allah Taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang walladzina hum, dan orang-orang bi rabbihim la yusyrikun, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'minun ayat 59 ini menjadi syahid bahwasanya judul bab di sini yaitu siapa yang mewujudkan tauhid dakhala jannata bighairi hisabin, akan masuk surga tanpa hisab. Itu apa? Orang yang diantaranya adalah mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ayat sebelumnya adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang min khasyati rabbihim yang mereka takut kepada Rabb mereka, musyfiqun dalam keadaan takut. Isfaq itu adalah al-khauf, dia takut. Artinya min khasyati rabbihim ay min khaufihim minhu ala ilmin, wa musyfiqun ay khaufuna min adabihi in khalafu. Itu mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut daripada azabnya kalau mereka itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua di sini. Mereka tidak hanya berbuat syirik, menjauhkan kesyirikan, dan juga mereka menjauhi kemaksiatan. Karena al-ma'asi itu, maksiat itu ada dua, maknanya secara umum dan secara khusus. Di antara makna yang khusus, maksiat itu ada dua, yaitu asyirku, perbuatan syirik, ini maksiat juga. Kemudian juga yang kedua fusukun, perbuatan fasik, ini juga maksiat. Jadi kemaksiatan itu bisa berbuat syirik kepada Allah ataupun juga fusuk, perbuatan selain daripada kesyirikan, perbuatan dosa. Fasik, ya, orang yang fasik, yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud la yusyrik adalah maksudnya secara umum ya, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Adapun kemaksiatan ya, itu tidak ada seorang yang tidak jatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena Bani Adam itu jatuh tempat padanya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini berbuat salah. Maksudnya apa? Punya kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, kemaksiatan yang dia lakukan. Wa kullu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Ya, walaysa bimaksumin. Maka jangan diartikan orang yang tidak berbuat syirik itu dia
juga tidak bermaksiat kepada Allah, tidak. Boleh jadi dia berbuat syirik kepada Allah, dia tahu ini syirik, dia jauhi, tapi dia pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, maka orang-orang bermaksiat wajib bagi dia untuk apa? Yatubu ila Allah, mereka bertobat kepada Allah, wala yastamiruna 'alaiha, dan tidak terus-menerus untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang alladzina idza fa'alu, yang mereka apabila melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan dosa tersebut, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka pun minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Kemudian walam yusirru, dan orang-orang tersebut lam yusirru, tidak terus-menerus ala ma fa'alu, atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan, wa ya'lamu, sedang mereka mengetahuinya. Jadi ini maksudnya adalah ya orang yang beriman, ya bisa jadi dia syiriknya betul, tapi dia tidak terlepas, terbebas dari kesalahan, mesti berbuat maksiat. Karena kita manusia biasa, ya, tidak maksum, laisa bimaksumin, lain dengan para nabi dan rasul. Mereka enggak berbuat syirik, juga maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Adapun selain dari para nabi dan rasul seperti kita ini, ya, berbuat dosa dengan maksiat yang kita lakukan. Apa kita bisa masuk ke golongan yang tadi, masuk surga tanpa hisab atau azab? Iya. Kalau apa? Enggak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, bertobat dari melakukan perbuatan dosa. Itu ya, bertobat melakukan dosa. Kemudian yang berikutnya adalah dibawakan hadis dalam bab ini oleh penyusun. Hadis bersumber dari sahabat. Hadis ini diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman. Qala, ia berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, maka dia berkata, ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi anqadha al-barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh al-barihah, tadi malam? Jadi ada bintang jatuh. Zaman dahulu kita sering lihat bintang jatuh ya. Ketika Jakarta ini belum dipolusi dari cahaya, bintang itu banyak kita lihat ya. Sampai-sampai kita katakan lihat ada nah itu dia. Dulu karena ada cahaya maka bintang itu terlihat. Sekarang kita lihat ke langit udah terang, udah kelihatan tuh. Ya, nanti tahun 90 kita masih lihat ketika masih gelap, itu masya Allah cahaya bintang sangat terlihat. Bahkan sinar rembulan kalau kita pulang ngaji zaman dahulu, kalau di bulan purnama itu jalanan seolah-olah ada pelikanya, ada lampunya. Kalau di kampung seperti itu ya, di kampung itu masih seperti itu. Ya, kita diterangi oleh sinar rembulan. Subhanallah. Jadi ini yang menceritakan siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Fakultu, maka Usain mengatakan, ana, aku lihat. Thumma qultu, kemudian berkata yang lain, amma ini, ya ini perawinya. Adapun saya, lam akun fi salatin, aku enggak dalam keadaan salat. Ya aku melihat itu karena aku memang enggak dalam salat. Walakin itu karena aku disengat oleh kalajengking, disengat. Qala, maka berkata, fama sanata, apa yang kau perbuat ketika kau disengat kalajengking tersebut? Qultu, aku mengatakan, irtaqaitu, aku meruqyahnya. Ya, aku meruqyah.
Tahu ruqyah? Ruqyah itu jambi-jambi, membaca-baca ya ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi untuk mengobati dirinya. Fama hamalaka ala dzalik? Apa yang menyebabkanmu berbuat demikian? Mana alasannya? Mana dalilnya? Para sahabat, kenapa engkau meruqyah ketika engkau disakiti kalajengking? Qultu, aku mengatakan hadis yang sebuah hadis. Hadatsana wa Asy'abi, yang telah disampaikan oleh Asy'abi kepada kami. Qala wa ma hadatsukum, apa yang disampaikan oleh Asy'abi itu kepada kalian? Qultu, aku mengatakan hadatsana an Buraidah, telah menyampaikan, menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Al-Qusayy, anna qala, bahwasanya beliau mengatakan la ruqyata illa min ainin aw umatin. Nabi bersabda, tidak ada ruqyah ya illa min ainin, kecuali karena penyakit ain, atau umma, ataupun demam, disebabkan karena gigitan ya kalau gigi ataupun yang lainnya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, berkata ya sungguh telah baik dari apa yang telah kau sampaikan untuk disampaikan kepada orang yang mendengarnya. Jadi ini pujian ketika seorang itu mendapat hadis Nabi SAW lalu disampaikan kepada yang mendengarnya, kepada yang lainnya. Akan tetapi ini panjang hadisnya. Hadatsana Ibnu Abbas, menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam." Diperlihatkan kepadaku sebuah umat. Ini umat berarti ini kumpulan orang banyak berarti di sini. Maknanya ialah kumpulan orang banyak taifah. Fara'aitun nabiyya wa ma'aratu, maka aku pun melihat ada seorang nabi wa ma'aratu, dan bersamanya ada rahtu, beberapa orang pengikut. Rahtu itu yaitu banyak bilangan antara salasa ila tis'ah, 3 sampai 9, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8 merah. Nabi itu ada yang nanti di hari kiamat cuman punya beberapa pengikut. Wan nabiyya wa ma'hu rajulun wa rajulan, dan aku pula melihat, kata Nabi Muhammad SAW, dari kiamat ya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nanti dari kiamat ada seorang nabi yang bersamanya rajulun, satu orang, atau rajulan, atau 2 orang saja. Subhanallah, ini para nabi yang dia berdakwah kepada Allah cuma punya 1 pengikut atau 2 orang pengikut. Wan nabiyya wa laysa ahad, bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah, ini nabi ya, orang yang berdakwah kepada Allah tapi tidak punya pengikut. Maka jangan sedih ketika kita mengajak orang untuk beriman, kebaikan, berdakwah, taklim, ternyata gak ada yang ikut, ya memang sudah sunatullah. Zaman dahulu pun begitu. Nabi perlihatkan juga demikian. Kita orang biasa, bahkan ada nabi dari zaman itu nggak punya pengikut sama sekali. Bukan dia nggak sukses berdakwah, dia tetap sukses, bahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, hidayah untuk mengikuti kebaikan, petunjuk itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian idrufi li sawadun azim, ketika itu diperlihatkan kepadaku sebuah kelompok yang sangat besar. Fazanantu annam ummati, maka aku mengira kelompok itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku oleh Muhammad SAW, ada Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan umatnya dan kaumnya. Fanazartu, maka aku pun melihat, fa idza sawadun azimun, ada lagi sekelompok golongan orang yang banyak, yang besar. Faqila li, lalu katakan kepadaku, hadhihi ummatu, inilah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzabin. Di antara umat itu ada 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adzabin, ya tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Ya insyaallah kita akan sebutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Berarti kalau pembukaan hadis tentang syahid daripada bab ini, yaitu bahkan menegaskan bahwa nanti dari umat Nabi Muhammad ada 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka dan juga sifatnya?
ya ini nanti akan disebutkan di pertemuan depan insya Allah. Ini masih ada 3 lembar lagi lah insya Allah. Nanti kita sebutkan karena kita singkat pun juga nggak akan habis ini. Jadi kita tunda saja, kita sambung lagi penjelasannya insya Allah di pekan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang di kita ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mudah-mudahan Allah berikan kita semangat terus untuk ilmu, ilmu tauhid ya, agar kita nanti berhadapan Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah kepadanya dan kita berdoa kepada Allah dari yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sadar ataupun tidak ya, kemudian kita merasa ataupun tidak merasa, semoga Allah berikan kita petunjuk semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya berbuat kita cukup di sini. Dan kita tutup dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.